Ketemu lagi dengan kita di channel Komputer HP. Dalam video kita kali ini kita bakalan bahas tentang iPhone 8. Lebih tepatnya adalah quality control iPhone 8X International second dari HP Amerika ya. Dan tentunya di sini adalah iPhone-nya pernah kita bahas sebelum-sebelumnya, baik unboxing ataupun video lain juga pernah kita bahas tentang iPhone 8 ini. Dan kali ini kita akan coba quality control untuk iPhone 8 ini dari segi mesinnya ya. Biasanya kalau kita quality control itu tidak hanya pada dari segi fisiknya saja dan juga hardware-nya. Tapi di sini kita biasanya juga melakukan quality control pada bagian mesinnya. Jadi biasanya ini tips dari teman saya yang jualan HP ya. Dia melakukan quality control dengan cara membongkar HP-nya. Membongkar di sini bukan dalam arti membongkar seluruh iPhone-nya, tapi hanya membongkar bagian LCD untuk melihat bagian dalamnya, apakah pernah diganti spare part-nya atau tidak. Dan tentunya kalau sudah pernah diganti spare part-nya, bakalan akan terlihat ya untuk bagian dalamnya. Dan untuk quality control kali ini kita hanya membongkar bagian LCD-nya untuk bisa melihat bagian dalamnya. Dan kita perlu beberapa alat atau tool. Di sini yang wajib kalian siapkan adalah obeng tentunya. Karena di bagian bawah iPhone ada dua baut yang wajib kita buka sebelum kita buka LCD dari iPhone kita. Selanjutnya adalah cup seperti ini yang wajib kita gunakan untuk mengangkat LCD. Apalagi LCD yang belum pernah dibuka tentunya akan perlu sekali. Kemudian juga untuk mencongkel LCD supaya nggak baret, kita wajib pakai yang kayak gini ya, yang warna biru. Jangan menggunakan logam supaya bagian luar dari iPhone kita nggak tergores atau rusak. Dan beberapa tool tadi sebenarnya sih agak lumayan untuk harganya. Untuk lebih murahnya kan bisa beli yang kayak gini ya, yang obeng kecil. Dan juga beberapa alat ini cuman saya beli sekitar 7.000 atau 8.000 kalau nggak salah di Shopee tentunya. Di marketplace cukup banyak yang jual. Dan tentu saja langsung saja kita mulai untuk membongkar LCD iPhone kita dan kita cek bagian dalam dari iPhone 8X International dari Amerika ini. Kita buka dari yang pertama yaitu adalah dua baut di bagian bawah. Seperti ini kita tinggal buka saja dengan obeng yang kita punya. Pastikan obengnya sesuai dengan bautnya ya untuk membukanya supaya lebih gampang seperti ini. Kalau sudah kita buka seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita gunakan cup untuk mengangkat sedikit pada bagian LCD iPhone kita. Nanti baru kita gunakan untuk mencongkel dengan yang bagian warna biru tadi, yang segitiga. Di sini bisa kalian matikan terlebih dahulu untuk iPhone-nya. Bisa kalian matikan atau tidak ya, terserah. Kita hanya buka pada bagian LCD-nya saja. Untuk amannya sih kita matikan saja, nggak masalah. Dan tinggal kita pasang untuk cup-nya seperti ini. Dan kalau sudah, tinggal kita angkat sedikit dan kita congkel dengan yang warna biru ini. Tinggal kita geser-geser seperti ini sampai bagian LCD-nya terbuka semua dan bisa kita angkat. Jadi cukup mudah untuk membuka LCD iPhone seperti ini ya. Pastikan jangan menggunakan logam ataupun obeng supaya tidak tergores ataupun menyisakan bekas yang tentunya akan merusak bagian tepi dari LCD ataupun bagian iPhone-nya. Kemudian kalau sudah selesai tinggal kita lepaskan saja cupnya dan kita coba angkat dan kita lihat bagian dalam dari iPhone-nya. Biasanya kalau iPhone 8, iPhone 7, tentunya iPhone yang sudah support untuk water resistant, biasanya ada seal warna hitam di bagian sekeliling dari LCD-nya. Tentunya ini mencegah untuk masuknya air ketika misalkan terpercik air ataupun sejenisnya ya. Biasanya seperti ini. Ini udah agak kering, nggak tahu ya kenapa. Untuk sealnya ini bisa kita beli di marketplace, cukup banyak yang jual, harganya juga lumayan murah, hanya 10.000 atau 15 ribuan. Ya tentunya effortnya cukup buat ngelindungi bagian dalam iPhone supaya nggak terpercik air ataupun kemasukan air ketika kena air tentunya ya. Dan di bagian dalamnya adalah seperti ini. Tentunya bisa kita lihat di sini adalah baterainya masih original Apple dan bagian dalamnya juga masih mulus dan kinyis-kinyis tentunya. Ini belum pernah dibongkar ataupun belum pernah ganti spare part ya kalau kita lihat. Ini masih rapi banget ke pengerjaannya dari pabrikan Apple-nya tentunya ya. Dan baterainya di sini juga masih original seperti yang saya bilang tadi. Bagian atasnya juga masih rapi dan belum ada tempelan-tempelan. Kalau sudah pernah ganti partnya pastinya akan ada tempelan yang kurang bagus kalau kita lihat ya.
Dan di sini ada Taptic Engine juga yang memberikan effort kayak bergetar pada saat kita tekan tombol home button di seri iPhone 7 ataupun di seri iPhone 8. Jadi seperti ini ya. Untuk bagian dalam dari iPhone, jadi hal semacam ini perlu bagi kalian yang mungkin jualan iPhone ataupun HP lainnya, terutama kalau kalian iPhone, wajib kalian cek seperti ini ya. Kalian buka iPhone-nya untuk memastikan bagian dalamnya memang belum pernah diganti. Tentunya kalau sudah pernah diganti biasanya akan ada stiker kayak garansi di bagian dalamnya ya. Dan tentunya untuk iPhone 8 unit yang saya beli secara second dengan harga 2,6 jutaan, kapasitas 64GB ini masih bagus untuk bagian dalamnya. Kesemuanya juga masih original. Dan baterainya juga masih original pabrikan Apple dan belum pernah diganti. Dan ini statusnya sudah servis ya. Mungkin kalau 70% akan saya ganti untuk baterainya. Next kita akan bahas lagi tentang baterai iPhone 8 yang sudah berstatus servis seperti iPhone 8 ini. Dan pastikan kalian hati-hati ya untuk membukanya. Di sini ada kabel fleksibel yang tentunya gampang banget robek. Pastikan ini jangan sampai robek ya, supaya LCD iPhone kalian nggak ganti. Karena kalau fleksibel ini robek, tentunya akan bermasalah pada bagian layar iPhone kalian. Tentunya wajib ganti. Kalau untuk ganti baterai biasanya tinggal buka saja bagian yang ini. Hanya tinggal kita lepas, kemudian kita lepas untuk port yang nyambung ke baterainya. Nanti tinggal kita lepas saja baterainya dan kita ganti dengan baterai baru. Oke, sekilas pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kalian ada pertanyaan seputar video ini. Dan sampai jumpa di next video di channel Komputer HP. Bye-bye.